wanita yang berprofesi sebagai seorang dokter militer bernama Rohani Kasim berusia 38 tahun memutuskan untuk mendatangi rumah kakak kandungnya yang bernama Ruzaini guna menyampaikan tentang keluh kesahnya. Di dalam pertemuan tersebut, Rohani Kasim menceritakan mengenai suasana tempat tinggalnya yang baru karena kebetulan dirinya saat itu baru saja dipindah tugaskan sehingga untuk menunjang pekerjaannya. Dokter muda itu juga berpindah tempat tinggal dengan menyewa sebuah apartemen mewah tepatnya di Blok F apartemen Permai Lakeview, Persiaran Lembah Perpaduan Ipoh Perak, Malaysia. Menurut Rohani Kasim, suasana apartemen itu agak sedikit menyeramkan sehingga membuat dirinya tidak nyaman tinggal di sana. Pengakuan dari dokter cantik tersebut tentu saja bukan tanpa alasan ya guys. Karena menurutnya pernah nih suatu hari ketika dirinya baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Saat hendak masuk ke dalam unit apartemennya, ia menemukan kalau pintu kamarnya sudah dibongkar paksa oleh orang lain. Selain itu, sejak peristiwa pembobolan kamar yang tidak diketahui siapa pelakunya tersebut, Rohani Kasim mengaku telah kehilangan uang sebesar Rp15.000 atau setara dengan Rp58 juta dengan kurs saat ini. Sebagai kakak kandung, Ruzaini berusaha untuk menenangkan serta membesarkan hati adiknya agar ia tidak perlu merasa takut. Selain itu guys, Ruzaini juga menyarankan sang adik untuk melaporkan kejadian yang telah menimpanya ke kantor polisi terdekat. Demi menenangkan hati serta pikiran Dr. Rohani Kasim, sang kakak yakni Ruzaini juga mengatakan kalau kejadian serupa sampai terjadi lagi, beliau berjanji akan menginap di apartemen yang menjadi tempat tinggal sang dokter. Dr. Rohani Kasim atau yang lebih akrab disapa Rohani berusia 38 tahun merupakan seorang wanita yang tinggal seorang diri di sebuah apartemen mewah tepatnya di Blok F apartemen Lakeview, Persiaran Lembah Perpaduan Ipoh Perak, Malaysia. Ia merupakan anak ketujuh dari 10 bersaudara dari pasangan suami istri Kasim Idris berusia 75 tahun dan ibunya bernama Syarifal Razali berusia 72 tahun. Menurut pengakuan dari keluarga besarnya, sejak kecil Rohani dikenal sebagai anak perempuan manis yang baik, pandai, pintar bergaul, memiliki banyak sekali teman, dan yang terpenting adalah Rohani merupakan sosok anak yang sangat mandiri. Ketika usianya mulai menginjak usia remaja, Rohani Kasim memutuskan untuk tidak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya lagi dikarenakan harus menimba ilmu pendidikan di luar kota demi masa depannya nanti. Setelah menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang sarjana, Rohani Kasim lalu bekerja sebagai seorang dokter di salah satu rumah sakit yang berada di Malaysia. Namun setelah mengabdi di tempatnya bekerja dalam kurun waktu yang lama, ia kemudian dipindah tugaskan dari rumah sakit tersebut ke rumah sakit militer milik negara. Dan seperti yang sempat aku jelasin di awal tadi ya guys, kepindahan tempat kerja Rohani Kasim tentu saja juga mengharuskan ia untuk ikut berpindah tempat tinggal guna memudahkan beliau untuk menjalani pekerjaannya. Tidak jauh dari unit apartemen milik Dr. Rohani Kasim atau tepatnya di samping unit apartemennya, ternyata dihuni oleh dua orang pemuda yang sebenarnya sudah lama menempati unit tersebut. Tetangga dari Dr. Rohani Kasim itu merupakan kakak beradik yang bernama Nur Hisham berusia 22 tahun dan adiknya bernama Syami Hasyan berusia 20 tahun. Kedua pemuda itu merupakan laki-laki pengangguran yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Meskipun kedua kakak beradik itu tidak memiliki pekerjaan apapun, tetapi keduanya juga tidak memiliki niatan untuk mencari pekerjaan. Untuk menunjang kehidupan sehari-harinya, mereka seringkali melakukan kejahatan kecil-kecilan seperti mencuri, merampok, atau melakukan sejumlah penipuan agar keduanya tetap bisa bertahan hidup. Di tengah kemelut hidup yang sedang dihadapi oleh kakak beradik tersebut,
Tiba-tiba saja hadirlah seorang wanita yang menjadi tetangga baru di samping unit apartemen mereka, sehingga memancing rasa keingintahuan dalam benak keduanya tentang background atau profil dari tetangganya itu. Setelah mencari tahu sedikit mengenai latar belakang dari tetangga barunya yang merupakan seorang dokter, kedua pemuda pengangguran itu merasa memiliki harapan baru dengan menjadikan tetangganya tersebut sebagai target mereka. Menurut pemikiran keduanya, seorang dokter tentu saja memiliki banyak uang serta barang-barang mewah sehingga layak untuk dijadikan target demi memenuhi biaya hidup mereka. Sehingga semenjak saat itu, kedua pemuda tersebut selalu berusaha untuk menguasai barang-barang berharga milik sang dokter, salah satunya yakni dengan membobol apartemen sang dokter dan mengambil uang sebesar Rp15.000 milik Rohani Kasim. Pada 3 Agustus 2011 sekitar jam 1 siang, Syahmi Hasyan yang pada saat itu lagi-lagi sedang tidak memiliki uang, memutuskan untuk merampok dengan mendatangi apartemen milik Dr. Rohani Kasim untuk yang kedua kalinya. Kebetulan siang itu Dr. Rohani sudah berangkat menuju ke tempat kerjanya, sehingga apartemen tetangganya tersebut dalam kondisi yang sedang kosong. Syahmi kemudian masuk ke dalam apartemen itu dengan cara membobol kaca apartemen Dr. Rohani Kasim menggunakan senjata tajam. Setelah berhasil masuk ke dalam apartemen tersebut, Syahmi langsung mengacak-ngacak kamar itu guna mencari barang-barang berharga milik Dr. Rohani. Namun karena barang-barang yang dia incar sama sekali tidak ditemukan, akhirnya Syahmi memutuskan untuk menunggu Dr. Rohani pulang ke apartemen itu. Ia lalu memilih untuk bersembunyi di dalam lemari pakaian milik Dr. Rohani Kasim. Saat itu guys, Syahmi berpikir bila mana sang dokter pulang, ia akan segera menyerangnya. Singkat cerita nih, masih di hari yang sama sekitar jam 6 sore, Rohani yang sudah menyelesaikan pekerjaannya di rumah sakit memutuskan untuk segera pulang menuju ke apartemen miliknya. Sesampainya di apartemen tersebut, Dr. Rohani Kasim yang sama sekali tidak menaruh rasa curiga memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Namun ketika beliau hendak berganti pakaian dan membuka lemari bajunya, Dr. Rohani langsung diserang oleh Syahmi yang saat itu sedang bersembunyi di dalam lemari berjam-jam dengan cara membenturkan bagian kepala sang dokter ke meja. Saat penyerangan itu terjadi, Dr. Rohani Kasim sebenarnya sempat berteriak untuk meminta pertolongan dari luar. Selain itu guys, beliau juga sempat melakukan pemberontakan terhadap penyerangan itu dengan cara menggigit tangan dari pemuda pengangguran tersebut. Melihat adanya perlawanan karena tidak mau bila aksinya ketahuan oleh warga, Syahmi dengan sigap langsung mencekik bagian leher sang dokter menggunakan seutas tali yang ternyata sebelumnya memang telah dipersiapkan, sampai pada akhirnya Dr. Rohani Kasim tidak bisa bernafas lagi dan meninggal dunia di tempat. Setelah menghabisi nyawa tetangganya sendiri, Syahmi segera meninggalkan kamar tersebut dan mulai melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Dr. Rohani seperti uang tunai, handphone, dan juga beberapa perhiasan yang saat itu sedang dipakai oleh korban. Setelah mendapatkan semua barang-barang yang diinginkan, Syahmi langsung bergegas meninggalkan apartemen itu dengan cara yang sama ketika ia memasuki apartemen milik tetangganya tersebut. Beberapa jam setelah pembunuhan itu guys, entah setan mana yang merasuki pikiran dari pemuda itu, namun ia memutuskan untuk kembali ke apartemen milik Dr. Rohani Kasim dengan cara yang sama seperti tadi. Kembalinya Syahmi ke dalam apartemen milik tetangganya itu tentunya bukan tanpa alasan ya guys. Saat sudah berada di dalam apartemen tersebut, Syahmi langsung menghampiri tubuh tidak bernyawa itu dan seketika itu juga langsung menyetubuhi jasad Dr. Rohani Kasim yang sudah meninggal dunia beberapa jam sebelumnya. Aksi bejat yang dilakukan oleh Syahmi dengan menyetubuhi jasad Dr. Rohani itu ternyata tidak hanya satu kali saja,
melainkan dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah merasa puas, Syahmi meninggalkan jasad itu begitu saja dan kembali ke unit apartemen miliknya yang berada tepat di samping apartemen dari Dr. Rohani. Selama berada di apartemen miliknya, Syahmi menghabiskan waktunya untuk terus berpikir-pikir bagaimana langkah yang harus diambil untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang telah dilakukannya. Setelah mencari berbagai ide untuk menghilangkan jejak, pada 4 Agustus 2011 sekitar jam 3 dini hari, Syahmi mengajak Nur Hisyam, kakaknya yang juga tinggal bersamanya di apartemen itu, untuk membuang jasad Dr. Rohani Kasim menggunakan sebuah mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang terparkir di lantai basement. Saat itu guys, untuk memudahkan pemindahan jasad tersebut, kedua pemuda itu memutuskan untuk mengikat bagian tangan dan kaki dari Dr. Rohani Kasim dengan menggunakan seutas tali dan dilanjutkan lagi dengan membungkus bagian tubuh korban menggunakan kain spray. Syahmi dan Nur Hisyam lalu membawa tubuh sang dokter menuju ke tangga darurat untuk dibawa menuju ke basement. Namun di saat keduanya masih berada di tangga darurat, tiba-tiba saja salah satu security yang sedang berpatroli memergoki aksi mereka. Pihak keamanan apartemen itu tentu saja dibuat kaget karena saat diperiksa, ternyata bungkusan yang mereka bawa adalah sesosok jasad manusia berjenis kelamin perempuan. Saat itu, pihak keamanan apartemen langsung mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Syahmi beralasan bahwa dirinya bersama Nur Hisyam hanya ingin membawa teman perempuannya ke rumah sakit. Namun saat itu pihak keamanan apartemen tidak dapat mempercayai ucapan mereka begitu saja karena keadaan Dr. Rohani yang sudah diikat dan dibungkus layaknya seperti mayat. Melihat bahwa security itu tidak percaya dengan ucapan mereka, mendadak Syahmi dan Nur Hisyam langsung menjatuhkan tubuh tidak bernyawa itu begitu saja ke lantai dan bergegas melarikan diri dari lokasi tersebut. Meskipun keduanya sempat dikejar oleh beberapa orang security, namun mereka berdua berhasil kabur keluar meninggalkan apartemen itu. Keduanya kabur menuju ke kampung halaman mereka, tepatnya yang berada di daerah Tanjung Malim, Malaysia. Sementara itu di lokasi kejadian, mengetahui bahwa baru saja terjadi kasus pembunuhan di tempat mereka mengais rejeki, pihak keamanan itu segera melaporkan penemuan tersebut ke pihak manajemen apartemen yang kemudian dilanjutkan dengan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian setempat. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan itu sesegera mungkin mendatangi lokasi. Sesampainya di sana, aparat kepolisian langsung mengevakuasi jasad tersebut yang sudah tergeletak di bawah tangga lantai 2 dengan posisi bagian tubuh yang sudah dibalut kain spray. Selain itu guys, pihak berwajib juga langsung menginterogasi pihak manajemen apartemen mengenai bagaimana kronologi detail penemuan mayat tersebut. Menurut pihak manajemen, jasad tersebut merupakan Rohani Kasim, seorang dokter militer yang baru saja pindah ke apartemen Blok F. Menurut dokter forensik yang menangani kasus ini mengungkapkan bahwa Rohani meninggal dunia akibat kehabisan nafas karena dicekik. Selain itu guys, pada bagian kepala korban juga ditemukan luka serangan benda tumpul sehingga menandakan bahwa sebelum korban meninggal dunia, Rohani Kasim sempat disiksa terlebih dahulu. Berkat kesaksian dari pihak keamanan apartemen yang sempat berpapasan langsung dengan para pelaku, tentu saja memudahkan aparat kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Dari hasil pemeriksaan sebanyak 80 orang saksi, diketahui bahwa pelaku pembunuhan ini adalah Syahmi Hasyan berusia 20 tahun dan Nur Hisyam berusia 22 tahun yang merupakan tetangga dari korban itu sendiri.
Aparat kepolisian pun segera memburu keberadaan dari kedua pelaku. Setelah menjadi buron selama beberapa hari lamanya, akhirnya kedua pelaku itu pun berhasil ditangkap di dua tempat yang berbeda. Keduanya kemudian langsung digiring menuju kantor polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Syahmi sama sekali tidak bisa mengelak lagi sebab semua barang bukti mengarah kepadanya. Dikarenakan hal tersebut, Syahmi akhirnya mengakui kalau dialah dalang di balik kasus pembunuhan yang menewaskan Dr. Rohani Kasim. Dalam pemeriksaan tersebut, Syahmi juga mengaku sudah memperkosa jasad Dr. Rohani Kasim sebelum akhirnya aksinya ketahuan oleh pihak keamanan apartemen. Aksi bejat yang dilakukan oleh Syahmi ini tentu saja membuat aparat kepolisian geleng-geleng kepala karena dinilai sangat keji dan juga sadis. Sehingga aparat kepolisian pun memutuskan untuk melakukan tes kejiwaan terhadap Syahmi. Berdasarkan hasil tes kejiwaan diketahui bahwa Syahmi memiliki gangguan mental yakni bipolar disorder. Menurut rekam jejak medisnya, pada tahun 2010, Syahmi Hasyan pernah dirawat di Rumah Sakit Slim River karena menderita gangguan depresi. Namun menurut psikiater yang menangani Syahmi mengatakan kalau rentetan aksi bejat yang dilakukan oleh pemuda itu menunjukkan bahwa Syahmi secara sadar, cerdas, dan berpikiran jernih melakukan aksinya, sehingga semua tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Untuk motifnya nih guys, Syahmi mengatakan kalau semua aksi gilanya itu didasari karena ingin menguasai harta benda milik korban. Selain itu, Syahmi juga menjelaskan kalau Nur Hisyam hanya ia mintai tolong untuk membantu menghilangkan jejak pembunuhan, sehingga dia sama sekali tidak terlibat di dalam pembunuhan itu. Keduanya pun secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Ipoh, Perak, Malaysia. Selama proses persidangan itu, pihak kuasa hukum yang ditunjuk oleh pemerintah setempat untuk mendampingi kedua pelaku berkali-kali mengajukan pembelaan untuk Syahmi dengan alasan bahwa pelaku tidak waras alias memiliki gangguan mental. Namun semua pembelaan itu tentu saja ditolak oleh majelis hakim karena psikiater yang menangani pelaku sudah memberikan penjelasan bahwa Syahmi Hasyan dalam keadaan sadar melakukan aksinya. Pada 18 Mei 2016, Pengadilan Negeri Ipoh, Perak, Malaysia akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Syahmi Hasyan dengan cara digantung. Syahmi dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, dan juga pencurian. Sementara untuk kakaknya yakni Nur Hisyam divonis hukuman penjara selama 7 tahun karena terbukti membantu menghilangkan jejak pembunuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih ya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.